Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai for loop atau pengulangan dengan kata kunci for. Di sini nanti kita akan bahas mengenai metode pengulangan dengan for itu seperti apa, kemudian contoh praktek pengulangan dengan for. Oke, for loop. Apa bedanya for loop dengan metode pengulangan sebelumnya? Kalau sebelumnya kita belajar tentang while loop. Nah, sekarang kita menggunakan for loop. Bedanya kalau di for loop ini kita bisa menentukan sendiri dengan pasti berapa kali pengulangan yang diinginkan. Bahkan mau berapa kelipatan pengulangannya juga kita bisa tentukan. Oke. Untuk tata cara penggunaannya ya seperti ini. Ini tata bahasa untuk penggunaan for loop ini. Pertama, kita gunakan kata kunci for, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup yang di dalamnya ada init, condition, dan increment. Init adalah inisialisasi awal. Kemudian kondisi yang diinginkan dalam pengulangan, kemudian increment, ini bisa increment, ini bisa decrement, jadi ini penambahan atau berapa kali kelipatan pengulangannya. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini, contoh nyata penggunaannya. Jadi pertama, di sini saya buat sebuah variabel n yang nilainya adalah 1. Kemudian pengulangan ini akan mengulang sebanyak 10 kali. Makanya saya batasi sampai dengan n sampai dengan lebih kecil dari 10. Kemudian n-nya ini akan ditambah 1. Baru blok kode yang di dalam sinilah yang nantinya akan dieksekusi. Begitu. Coba saya ulangi ya. Jadi misalnya n ini nilainya 1. Kemudian n ini kondisinya akan mengulangi sebanyak 9, bukan 9 ya, bukan 10 ya, ini 9 kali. Kenapa? Karena n-nya ini nanti akan bertambah 1, kemudian kode ini dieksekusi sebanyak 1 kali. Setelah eksekusi selesai, dia keluar dari blok kode dan akan kembali ke for. For akan memeriksa, karena n-nya tadi sudah ditambah 1, jadi n sekarang bernilai 2, maka diperiksa apakah n ini masih lebih kecil dari 10. Ya, dia nilainya 2, masih lebih kecil dari 10. Oke, n-nya tambahin 1, jadi 3. Kemudian blok kode ini dieksekusi lagi. Setelah itu, dia kembali ke for, karena n-nya sudah jadi 3, n-nya diperiksa ternyata masih lebih kecil dari 10, n-nya ditambah 1 jadi 4, dieksekusi lagi blok kode yang di bawah sini, dan seterusnya sampai pas nilainya dia mencapai nilai 10, n-nya ini udah jadi 10, n-nya akan diperiksa apakah dia lebih kecil dari 10. Oh tidak, dia sudah tidak lebih kecil dari 10, nilainya sudah sama. Oke, blok kodenya jangan dieksekusi. Begitu. Oke, supaya lebih paham, kita praktek di code blocks. Kita buat sebuah project dengan console application seperti biasa, gunakan C++ bahasanya, kemudian nama projectnya for loop. Kemudian ini saya ganti namanya, kemudian klik next dan finish. Oke, kita main-main dengan kodenya. Oke, kita hapus dulu di sini. Kita langsung praktek dengan for loop. Caranya kita ketik kata kunci for. Misalnya saya mau mencetak kalimat sebanyak 10 baris. For, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka kurung tutup. Saya buat variabelnya integer, misalnya x, yang nilainya 1. Kemudian pisahkan dengan tanda titik koma. Di sini saya buat kondisinya. Apabila
X lebih kecil atau sama dengan 10, kemudian nilai X saya increment 1, kemudian jalankan blok kode yang ada di bawah ini, yakni saya cetak sebuah kalimat, ini baris ke X. Oke, perhatikan ya, integer X ini nilainya 1, kemudian apabila X masih lebih kecil atau sama dengan 10, kemudian X ditambah 1, nilainya ditambah 1, lalu blok kode ini dieksekusi. Oke, kita build and run. Nah, ini hasilnya. Coba perhatikan hasilnya. Ini baris ke 1, ini baris ke 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Begitu. Gimana, paham ya? Jadi apa tuh, pada saat X ini, pada saat misalnya udah baris ke 9 ya, misalnya X-nya ini sudah jadi nilainya 9, maka diperiksa apakah X ini masih lebih kecil atau sama dengan 10. Ya, maka X tambah 1 jadi 10. Kemudian baris ini yang di bawah yang dieksekusi. Kemudian naik lagi ke atas, X-nya udah jadi 10, diperiksa lagi, X ini lebih kecil atau sama dengan 10. Ya, oke, kalau gitu X-nya ditambah 1 jadi 11. Kemudian baris di bawah ini dieksekusi sampai dia bikin ini baris ke 10 gitu. Setelah keluar dari blok kode, dia akan naik lagi, mengecek lagi apakah X ini lebih kecil dari 10, lebih kecil atau sama dengan 10. Oh bukan, dia udah jadi 11. Oke, kodenya tidak akan, blok kodenya tidak akan dieksekusi lagi. Begitu. Paham ya? Gampang banget. Kita bisa modifikasi kode ini untuk melakukan perhitungan mundur. Ya, tinggal dibalik aja di sini. 10 lebih besar sama dengan 1, X-nya dikurangi 1. Kalau kita build and run, hasilnya, nah hasilnya seperti ini. Ini baris ke 10, 9, 8, 7 sampai dengan 1. Begitu caranya. Mudah ya? Mudah sekali. Kita juga bisa melakukan kelipatan perhitungannya. Ini saya kembalikan dulu. Oke, seperti ini. X-nya saya ganti jadi X sama dengan X plus 2. Coba kalau kita build and run, hasilnya adalah dia akan melakukan lompatan sebanyak 2 kali. Kelipatan 2, jadi baris ke 1, kemudian ke 3, 5, 7 sampai dengan 9. Gimana, nangkep nggak logikanya? Pasti nangkep. Mudah ya? Mudah sekali. Oke. Kita bisa membuat for ini yang sifatnya bersarang. Jadi perhitungan bersarang. Sama seperti if, else, kemudian else if, ada if yang bersarang. For juga kita bisa bikin bersarang. Misalnya gini. Kodenya saya modif. Ini. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam for ini ada for lagi. Seperti ini. For Y sama dengan 1. Oh, ini kurang. Integer Y sama dengan 1. Kemudian sampai Y lebih kecil atau sama dengan 10. Y lebih kecil sama dengan 10. Kemudian Y ditambah 1. Oke. Ini baris luar ke 1.
Kemudian ini baris luar ke Y. Oke, coba kita run hasilnya. Sebelumnya kita lihat dulu ada yang salah apa enggak. Oke, sepertinya udah bagus. Coba kita build and run. Oke, coba perhatikan ya. Ini saya scroll ke paling atas. Coba lihat. Ini baris luar ke 1. Ini baris luar ke 1. Aduh, harusnya baris dalam. Nah, coba build and run lagi. Oke, ini lebih bagus, lebih jelas. Nah, perhatikan baik-baik ya. Coba lihat. Ini baris luar ke 1. Ini baris dalam ke 1. Kemudian di bawahnya ini baris luar ke 1. Ini baris dalam ke 2. Dan seterusnya. Coba lihat. Baris luar ini baris luar ke 1 ini dicetak sebanyak 10 kali. Sedangkan di dalamnya masing-masing ada ini baris dalam ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba perhatikan polanya. Sama seperti ini. Baris luar ke 2, baris dalam ke 1. Nah, coba perhatikan di sini ya. Kenapa bisa seperti ini? Coba analisa. Oke, jadi gini. Yang namanya for ini dia akan mengeksekusi blok kode yang ada di dalamnya. Yang ini blok kode yang ini, yang luar ini sampai di sini ruang lingkupnya. Nah, dia akan terus mengeksekusi blok yang dalamnya ini sampai selesai. Jadi waktu dia mengeksekusi, dia jalankan blok yang di dalam sini, dia ketemu for lagi. For yang di dalamnya ini dia akan mengeksekusi sebanyak 10 kali sesuai dengan kondisi yang di sini. Yang dieksekusi adalah baris yang ini sebanyak 10 kali sampai selesai. Setelah selesai, dia akan kembali ke luar dan kembali ke blok for yang ada di luar sini. Dia akan mengeksekusi lagi sebanyak 10 kali. Jadi ibaratnya ada 10 kali pengulangan. Jadi di luar ini melakukan pengulangan sekali, di dalamnya ada 10 kali pengulangan gitu. Paham nggak maksudnya? Nangkep ya? Kalau kita perhatikan ini, nah ini hasil keluarannya. Ini kalau saya scroll ke bawah sampai 8, 9, nah ini sampai 10 nih. Ini baris luar ke 10, ini baris dalam ke 1 sampai 10. Dan jadi jadi baris luar ini dieksekusi sebanyak 100 kali. Kalau main hitung-hitungan, jadi ini dieksekusi sebanyak 100 kali gitu. Sedangkan baris dalamnya ini 10 kali per baris luar, per 1 kali baris luar. Gimana, nangkep ya logikanya ya? Mudah sekali. Anda silakan utak-atik kodenya kalau Anda mau eksperimen supaya Anda bisa lebih paham tentang pengulangan for loop. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai pengulangan dengan for loop. Tadi saya sudah membahas mengenai metode pengulangan dengan for, kemudian contoh praktek pengulangan. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.